Izin Bapak. Ya, agak miring Pak. Kakinya agak miring. Bawah aja. Izin Pak. Ini ada berasnya. Ini Bos. Belum kelihatan. Media sekalian, saya sekarang ada di Trimulyo, Kota Semarang. Ini saya dengan Ibu Wali Kota Semarang, Lita. Kita barusan meninjau daerah Semarang yang masih banjir, ya, yaitu di daerah Trimulyo. Tinggal satu titik lagi. Ada beberapa pengungsi tadi bertahan di rumah masing-masing, ya, dan sebagian juga ada di masjid. Tadi kita sudah cek pada para pengungsi, alhamdulillah ya, kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Karena pemerintah kota juga aktif menggelar beberapa titik dapur umum. Ya, jadi untuk masyarakat yang sedang berpuasa terjaminlah kebutuhan sahur dengan buka puasanya. BNPB tentu saja juga membawa bantuan macam-macam ya. Yang utama adalah kebutuhan dasar, makan, minum, air bersih ya. Makanya kita bawa sembako, bawa makanan siap saji. Kebutuhan pengungsian ada tenda, baik tenda yang besar maupun tenda keluarga. Ada matras, selimut ya, kemudian ada pakaian-pakaian bagi pakaian dewasa, pakaian anak, pakaian wanita, alat kebersihan macam-macam. Termasuk juga untuk pemerintah daerah ya. Kebutuhannya apa, dapur umum juga, mobil dapur umum kita berikan lagi, termasuk juga pompa portable. Artinya rekan-rekan media sekalian, saat tanggap darurat ini untuk Semarang secara berangsur bisa terkendali dengan baik. Ya. Beberapa hari sudah tidak hujan ya, Bu. Berarti ini seperti apa, Bu, penanganannya? Iya, yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BNPB, Bapak Lejen Suharyanto beserta seluruh jajaran, karena banyak sekali support-support yang diberikan kepada khususnya Kota Semarang. Tadi Pak Kepala memberikan bantuan-bantuan baik bahan makanan sembako, kemudian pakaian, kemudian popok yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar. Kemudian juga ada tenda yang kalau di kemudian hari dibutuhkan, karena memang saat ini para pengungsi hanya tinggal di beberapa titik dan mereka juga tidak mau ke pengungsian, tapi lebih ke rumah saudara atau di masjid yang terdekat. Dan tentu juga tadi ada rekayasa atau teknologi TMC, sehingga ini juga membantu sekali, karena mungkin tahu teman-teman bahwa di satu minggu ini kan ramalannya BMKG ini kan ekstrim cuacanya gitu di sepanjang pesisir pantai utara. Dan yang kedua tentu setelah ini kan pasti penanganan pasca banjir. Kami sudah instruksikan pada teman-teman, tadi juga alhamdulillah mendapatkan pencerahan dari Bapak Kepala bahwa ada anggaran-anggaran untuk rehab atau perbaikan untuk rumah, kemudian juga relokasi di mana tanah nanti bisa milik Pemkot, nanti anggaran untuk rumahnya ada dari BNPB. Kemudian juga nanti yang pasti adalah posko kesehatan. Kami kemarin sudah meminta pada kepala dinas kesehatan untuk biasanya pasca banjir ini kan penyakit-penyakit, ada penyakit kulit, diare, kemudian juga lepto, yang ini yang perlu diwaspadai. Kemudian juga rehab-rehab juga atau mungkin penanganan sekolah-sekolah, karena saat ini memang masih ada di beberapa ini yang Trimulyo, Genuk yang masih sedikit terendam dengan banjir, yang tentunya termasuk juga damkar, karena biasanya kalau namanya setelah banjir ini kan rumah kotor, lumpur dan sebagainya. Jadi SOP-nya kalau penanganan pasca banjir sudah bisa dilakukan. Wilayah yang masih tergenang berapa? Masih ada laporan rumah yang mengalami ya rumah pasti tidak
tidak yang rumah rusak sekali, tapi karena memang kena banjir gitu ya, tapi belum ada laporan. Kalau apa Mbak? Wilayah yang tergenang Wilayah sekarang sudah tinggal Trimulyo saja kan, Trimulyo, kemudian tadi kecamatan tuh yang Dong Biru, kemudian setelah itu yang lainnya sudah susut, termasuk yang di Kaligawe, yang di Rusun juga sudah kering semua. Hanya tinggal jalan raya Kaligawe sama Rumah Sakit Islam yang biasa genangannya tinggi. Apakah ada wacana Togosari relokasi sudah. Trimulyo ini Bu? Karena setiap tahunnya mesti paling parah. di Ya, Kota nanti Semarang. tentunya kan kalau kita bicara yang pertama adalah kemarin kan ada normalisasi Kali Tenggang. Ini sebenarnya kan ada kebutuhan-kebutuhan normalisasi Kali Tenggang saat ini kan sedang berproses di Kementerian PUPR. Moga-moga pada bulan Mei atau Juni nanti sudah terlaksana, sehingga itu menjadi salah satu solusi karena ada sekitar anggaran 300 miliar untuk normalisasi Kali Tenggang. Kemudian yang kedua tanggul tol laut ini, karena ini kan nanti ada kolam retensi seluas 250 hektar untuk penampungan, sehingga kita harapkan dengan adanya upaya-upaya disupport oleh Kementerian PUPR ini wilayah di Trimulyo, tidak hanya Trimulyo tapi ya di wilayah Genuk, kemudian di wilayah di Tambak Rejo, Kelurahan Tambak Rejo, Gayam Sari, semuanya bisa, termasuk Muktiharjo ya, ini semua bisa terselesaikan. Oke, siap. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.